Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab motor listrik. Nah, hari ini kita akan diskusi bagaimana membuat program gerakan sekuensial membuat program sekuensial untuk motor stepper dengan kendali PLC. Motor steppernya kita menggunakan Autonix 5 fase, sedangkan PLC kita menggunakan PLC Omron CP1E yang transistor output. Nah, di sini sudah saya gambarkan bagaimana nanti prosesnya. Selalu diingat bahwa untuk pengendalian motor, pertama kali adalah wiring yang penting Anda kuasai, kedua adalah pengaturan parameter, dan ketiga adalah PLC programming. Oke, mari kita diskusi bersama. Mari kita lihat dari mulai studi kasusnya. Ini adalah studi kasusnya. Jadi kita nanti akan kita memiliki lead screw. Lead screw ini panjangnya adalah 1000 mm, gitu ya. Di sini pitch-nya 10 mm, gitu ya. Nah, sedangkan lead screw di sini nanti diminta untuk memindahkan benda sejauh 200 mili, terus kemudian 200 mili, kemudian 200 mili, kemudian 200 mili, 200 mili terakhir ya. Setelah dia selesai, maka dia akan bergerak lagi ke posisi semula sehingga dia bergerak berkebalikan sejauh 1000 mili. Ya, bagaimana kita membuat wiring, pengaturan parameter dan program PLC sehingga nanti jika tombol kita tekan, tombol clockwise kita tekan, maka motor akan berputar clockwise tadi sejauh 10.000 pulsa sebanyak 5 kali. Kalau counterclockwise kita tekan, motor akan berputar counterclockwise 50.000 pulsa supaya kembali ke posisi awal. Nah, ini adalah wiringnya. Jadi nanti kita memiliki tombol untuk clockwise dan tombol untuk counterclockwise ya. Terus kemudian kita hubungkan clockwise ke 00, counterclockwise ke 01. Sedangkan output PLC yang kita gunakan ini adalah PLC CP1E N40DTD ya. Karena ini D, maka power supply-nya adalah DC. Terus kemudian karena ini tombol, maka common-nya bisa dibolak-balik. Ini kalau ini ke minus, maka yang tombolnya ini harus dihubungkan ke plus, gitu ya. Nah, kemudian karena transistor output yang T ini yang sinking, common output harus negatif, ya, common output negatif. Nah, kita tahu bahwa PLC CP1E itu mempunyai dua pulsa output, ya. Pulsa output pertama itu keluar dari 100 00. Nah, pulsa output pertama direction-nya ada di 100 02. Sedangkan pulsa output yang kedua di 100 01, direction-nya di 100 03. Karena kita hanya satu stepper motor, maka kita hubungkan 100 00 ini sebagai pulsa nanti ke terminal clockwise yang ada di driver, 100 02 di terminal counterclockwise yang ada di driver motor stepper. Nah, ini adalah motor steppernya, kita menggunakan Autonix MG5 HD14 ya. Sedangkan motor steppernya kita menggunakan dari Autonix A3K S545. Ini adalah 5 fase gitu ya. Resolusi dari motor adalah 0,72 derajat per step. Oke, maka kemudian kita nantinya juga perlu mengatur itu gitu ya. Nah, apa yang perlu di wiring di stepper driver adalah powernya. Untuk stepper driver ini powernya DC, kita hubungkan ke 24 volt DC. Kemudian output ke motornya ada 5 kabel di situ, kita hubungkan ke motor. Terus kemudian di terminal kontrolnya tadi yang kita gunakan adalah clockwise dan counterclockwise. Clockwise kita hubungkan 100 00, counterclockwise kita hubungkan 100 02. Nah, parameter yang perlu diatur adalah karena PLC CP1E itu hanya bisa pulse direction atau satu pulsa input method, maka parameternya adalah satu pulsa input method, kita atur di sini. Terus kemudian resolusinya juga perlu kita atur. Kita samakan aja dengan motor, jadi bergerak full step, resolusinya kita atur 0,72 derajat per step. Nah, bagaimana cara mengatur satu pulsa input method dan resolusi Anda bisa melihat dari video saya sebelumnya untuk pengendalian motor stepper. Oke,
Nah, sistemnya nanti kita pasang di sini. Ini motor stepper, ada kopling, terus di sini ada bearing, ini ada slider, di sini ada lead screw, terus ini adalah benda kerjanya yang warna merah. Nanti benda kerjanya akan bergerak 200 mili 5 kali, terus setelah selesai akan bergerak kembali lagi 1000 mili sebanyak 1 kali, ya. Nah, terus kemudian programnya nanti kita menggunakan PLS 2. Itu adalah cara untuk menggerakkan secara akselerasi deselerasi. Terus kemudian kita menggunakan complete flag di A28003 untuk pulse 0. Kita juga ada in progress flag sebetulnya A28004. Nah, kita gunakan yang complete flag. Terus kemudian yang terakhir sebelum kita membuat program itu ya, nanti akan saya tunjukkan programnya secara langsung di CX Programmer. Kita perlu menghitung ya, karena di sini ini kita harus bisa mengkonversi panjang langkah ke dalam jumlah pulsa ya. Ini adalah rumusnya. Ini N ini adalah jumlah pulsa, L itu adalah panjang langkahnya, P itu adalah pitch-nya ya, pitch ulirnya. Jadi dari puncak ke puncaknya berapa pitch-nya? Ini pitch-nya adalah 10 mili gitu ya. Terus kemudian 360 dibagi resolusi. Resolusinya tadi kita atur 0,72 derajat per pulsa atau per step. Maka setelah kita hitung di sini ketemu 10.000 pulsa. Maka nanti untuk menggerakkan sejauh 200 mili kita harus memberi 1000 pulsa di dalam program PLS 2 di CX Programmer kita. Nah, kemudian nanti setelah bergerak 5 kali, jadi 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 5 kali, dia akan berhenti. Kemudian kalau kita tekan tombol 2, maka ini akan kembali dengan pulsa 50.000 kembali ke posisi semula. Saya kira itu nanti yang akan kita lakukan. Mari kita lihat programnya dan setelah itu nanti kita coba. Oke, mari kita lihat bersama. Oke, mari kita lihat program sekuensialnya. Jadi tadi wiring dan parameter sudah diatur, terus kemudian kita sudah menghitung juga, membuat kalkulasi bagaimana untuk menggerakkan pada jarak 200 mili. Jadi ketemunya tadi membutuhkan 10.000 pulsa ya. Nah, nanti untuk kecepatannya kita bisa atur, tapi yang penting supaya sistem bisa bergerak sesuai dengan yang tadi direncanakan, maka nanti membutuhkan 10.000 pulsa. Nah, karena harus bergerak 5 kali, nanti maka ada perintah counter yang akan menghitung setelah 5 kali sistemnya berhenti bergerak. Selanjutnya kita menekan tombol yang lain untuk bergerak kebalikan dengan jumlah pulsanya atau 50.000 ya. 50.000 dari mana? Karena 10.000 kali 5 gitu ya, sehingga posisi sistem akan kembali ke posisi awal gitu ya. Nah, mari kita lihat di sini. Jadi di rang 0 di sini, ini kita ada tombol clockwise, kita diferensial down di sini. Jadi nanti saat berubah dari 1 ke 0, sistemnya baru bergerak. Nah, di sini memberikan perintah PLS 2. Jadi PLS 2 ini kita gunakan untuk perintah menggerakkan motor stepper. Nah, di sini ada parameter yang harus kita isikan. Yang paling atas di sini adalah parameter 0. Ini adalah untuk port 0. Tadi karena kita wiringnya itu untuk pulsanya di 100 dan untuk directionnya di 100.02. Nah, terus parameter kedua di sini adalah untuk kontrol modenya. Kita bisa double klik, kita lihat lebih detail, ya, detail. Terus kita masuk di instruction help. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa parameternya ada P untuk portnya, M itu adalah output modenya, S itu adalah untuk settingnya, nanti parameter akselerasi, deselerasi, dan sebagainya, termasuk frekuensi dan jumlah pulsa. F ini adalah starting frekuensi. Nah, P-nya tadi kenapa kita isi 0? Karena portnya adalah 0 yang kita pakai, maka isinya adalah 0000. Terus output modenya,
ini saat kita bergerak pertama kali, kita ingin bergerak yang clockwise dulu, ya. Maka isinya adalah 0, 1. 1 itu adalah pulse direction, terus kemudian 0 di sini supaya clockwise, dan terakhir angkanya 0 supaya gerakannya relatif. Jadi kita menggunakan gerak relatif. Terus kemudian tadi kan kita isi di data memori di D0, maka D0 itu adalah isian akselerasi, D1 adalah deselerasi, S1 S2 atau D2 dan D3 ini adalah untuk frekuensi, D4 dan D5 digunakan untuk jumlah pulsa. Sedangkan yang F ini parameternya tadi kita isi di D10 adalah untuk starting frekuensi. Kalau dari berhenti berarti isinya adalah 0, ya. Itu kira-kira parameternya untuk yang PLS2. Jadi di sini untuk gerakan yang kita gerakan yang clockwise, ya. Jadi saat tombol ditekan dia bergerak clockwise, nanti dia akan bergerak sejauh 10.000 pulsa atau 200 mili. Terus kemudian kalau sudah selesai dia akan bergerak lagi, ya, berhenti sebentar bergerak lagi, terus sudah selesai berhenti bergerak lagi sampai 5 kali. Kalau sudah 5 kali maka counter ini akan menghitung. Jadi ini adalah menggunakan complete flag, jadi setiap kali menyelesaikan gerakan counternya menghitung 1. Sampai nantinya menghitung 5, maka ini aktif, counternya ini akan membuka. Ya, kalau counternya ini membuka, maka yang terjadi sistem di sini tidak memberi pulsa lagi, tidak memberi trigger lagi sehingga motornya sudah berhenti. Nah, di sini kita juga memanfaatkan flag untuk complete flag digunakan untuk delay timer gitu ya. Jadi nanti setelah selesai berputar, ini komplit ini timernya ini akan menghitung, ya, menghitung 0,2 detik gitu ya. Nah setelah timernya aktif, dia memberikan trigger, kita differential up, artinya hanya 1 scan cycle saja untuk mengaktifkan lagi. Jadi aktif pertama pakai tombol, aktif berikutnya selama 4 kali dia pakai kontaknya timer di sini. Nah kalau sudah selesai berhenti berputar, kita menggunakan tombol yang kedua untuk memutar kebalikannya. Maka di sini parameternya yang beda, ini adalah 0110. Dan nanti di sini data memorinya juga berbeda karena yang tadi di atas gerakannya 10.000, kalau yang di bawah 50.000, maka kita kasih di data memori yang berbeda. Jadi ini 0100 akhirnya clockwise. Kalau di sini 0110 ini adalah counterclockwise. Nah berikutnya setelah programnya ini kita selesaikan, kita setting data memori, ya. Ini adalah data memorinya. Tadi kita simpan untuk gerakan yang clockwise D0, ya. Ini untuk akselerasi, D1 ini untuk deselerasi, 10.000 di sini untuk frekuensi, ya. 0 di sini 10.000 dan 0 di sini artinya dia hanya 10.000 saja, ya, karena yang most significant bitnya 0, terus frekuensi jumlah pulsanya juga 10.000. Nah bedanya untuk yang gerakan yang counterclockwise ini 100 akselerasi, nah bedanya hanya di jumlah pulsanya, ini 5 kalinya 10.000 yaitu 50.000. Sehingga sistem nanti setelah bergerak 5 kali clockwise, dia diminta untuk bergerak lagi sejauh 50.000 pulsa atau 1000 mm sehingga kembali ke posisi awal. Oke, demikian. Nah, kalau sudah, mari kita coba. Ya, kita coba. Kalau tombol 1 ditekan, motor akan berputar clockwise. Ya, 5 kali, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah selesai dia berhenti, maka kalau kita tekan tombol 2 dia kembali ke posisi semula sehingga berputarnya 50.000 pulsa. Tadi kan 10.000 masing-masing. Kita coba lagi, berarti dia bergerak clockwise 10.000 sebanyak 5 kali. Terus kalau kita tekan tombol 2, dia akan bergerak counterclockwise dengan pulsa 50.000 sekali. Oke ya, kita coba lagi. Oke, kalau sudah selesai, dia kembali ke posisi semula, bergerak kebalikan 50.000.
Oke, demikian bagaimana kita membuat program sekuensial untuk PLC supaya bisa bergerak secara sequence clockwise sebanyak 5 kali, kemudian kita kembalikan ke posisi semula dengan bergerak counterclockwise dengan jumlah pulsa 5 kali lipatnya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.